Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mang Mul Mantri Motor. Jadi untuk video kali ini di hadapan saya ada satu unit motor Honda Blade yang habis turun mesin. Ini habis turun mesin total ya teman-teman. Permasalahannya tadinya ada di gigi rasio. Nah, untuk pemasangan gigi rasio udah pernah saya share di video sebelumnya. Dan kali ini untuk pembahasan kali ini kita akan membahas untuk bagaimana cara merakit bagian kopling di Honda Blade. Dan bisa dilihat ini dari nol ya teman-teman, belum ada komponen yang saya pasang ya, belum ada ring-ring yang saya pasang. Buat teman-teman dimanapun berada, siapa tahu membutuhkan informasi untuk bagaimana cara merakit bagian kopling di Honda Blade, silahkan simak terus videonya dan tonton sampai habis. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jika berkenan silahkan tekan tombol subscribe-nya sebelum melanjutkan ke video selanjutnya. Baik teman-teman, sekarang kita lanjutkan. Yang pertama kita pasang bagian as persneling yang ini ya. Untuk memasang ini kita buka dulu ya, karena posisinya ada di bagian bawah. Oke, yang harus diperhatikan bagian sini teman-teman. Ini posisinya masuk ke baut yang nempel di bagian rengkes ya. Posisinya nempel di sini. Oke, langsung aja kita pasang. Dan ini mentok. Nah, perhatikan di bagian sini, misalkan itu masuk ke bagian tengah per. Seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kencangkan untuk baut stopper ini menggunakan kunci L. Kunci L5. Kayak begitu ya. Nah, ini udah terpasang. Selanjutnya kita pasang untuk bagian ring-ring yang ada di bagian as-as yang ini. Ini yang tebal, posisinya ada di bagian belakang rumah kopling. Di sini teman-teman. Ini juga tebal, tebalnya sekitaran kurang lebih 3 mili, posisinya ada di bagian sini. Dan untuk pompa oli di Honda Blade posisinya ada di bagian sini. Jadi di belakang lonceng yang ini teman-teman. Jika teman-teman membuka pompa oli di bagian di Honda Blade Supra, sama aja ya posisinya di bagian sini. Sebenarnya untuk merakit di Honda Blade itu hampir sama aja dengan Supra ya. Untuk perakitannya juga hampir sama aja. Selanjutnya kita rakit bagian kopling dulu. Oh iya, sebelum ke rumah kopling, takutnya lupa ya, di bagian sini ada filter oli. Ini filter oli habis dibersihkan, posisinya di bagian sini. Bentuknya itu kayak segi 4 ya teman-teman, tapi dia lebih runcing ke bagian dalam. Jadi untuk yang runcing di bagian dalam. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ke rumah kopling. Nah, di rumah kopling di bagian tengah ini ada bos-bosan teman-teman. Ada bos-bosan seperti ini, kita pasang. Oke. Terus ada ring besar, tebalnya kurang lebih 1 mili di bagian belakang sini. Selanjutnya kita pasangkan untuk kampas kopling. Kita satukan dulu.
Ada. Untuk memasukkan si rumah kopling ini seperti biasa bareng-bareng ya teman-teman, sama aja kayak Supra. Jadi dia bareng-bareng dengan apa namanya, dengan si loncengnya itu sendiri. Untuk cara memasukkannya dibarengin. Jadi kita rakit dulu di luar. Untuk bagian kampas koplingnya kita pasang dulu di luar. Ada. Oke, kita pasang satu persatu, kita paskan dulu. Nah, udah masuk. Oke, udah masuk. Bos-bosannya kita pasang di sini ya, dipasang di belakang, atau bisa juga dipasang di sini untuk bos-bosan mah, karena nanti jatuh juga ya, kayak gitu. Terus kita pegang mangkok, nah di sini kayak gini. Selanjutnya kita pegang lagi untuk bagian mangkok otomatis. Nah sebenarnya ini mangkoknya juga udah bermasalah, tapi berhubung yang punya minta dipasang lagi aja yang ini, ya udah kita pasang aja. Kita masukkan bareng-bareng ya teman-teman. Oke, kita cari gigi yang pas untuk bagian rumah kopling, karena kalau tidak pas dia tidak akan mau masuk. Nah seperti itu. Jadi untuk memastikan bahwa kita itu tidak salah penempatan ring ya, kita lihat aja untuk bagian sini. Ini di bawah sini itu harus pas, jaraknya kurang lebih segini. Pokoknya bisa muter aja dia ya, tidak nyangkut. Udah terpasang. Selanjutnya kita pasang dulu untuk baut rumah kopling. Sini menggunakan ring agak tebal ya teman-teman. Dan untuk bagian murnya ini kan ada dua ukuran ya. Ini yang gede bagian di sini posisinya, dan yang kecil lingkarannya itu di bagian rumah kopling, di bagian sini. Untuk mengencangkan si baut ini kita perlu menggunakan kunci mahkota ya, atau kalau nggak ada kunci mahkota bisa kita ketok pelan-pelan ya teman-teman, menggunakan paha. Oke, udah terpasang untuk bagian rumah kopling. Selanjutnya kita pasang bagian baut mangkok. Ini fungsinya mangkok untuk menampung oli untuk melumasi si kampas kopling. Gampang untuk mengencangkan, tapi awas jangan sampai lupa. Terus selanjutnya kita pasang untuk bagian kampas ganda atau otomatis di Honda Blade. Jadi penampakannya seperti ini. Sebenarnya ini udah bermasalah teman-teman, ini udah bermasalah. Dan kalau masalah seperti ini ke motor, perpengaruhnya itu pas saat dapat tanjakan itu kayak apa ya, kayak ditarik-tarik gitu, kayak loncat-loncat. Nah, dan untuk cara mengganti seperti ini udah pernah saya share ya di video sebelumnya. Untuk bagaimana cara mengganti lonceng ini sudah pernah saya share ya di video-video sebelumnya. Oke, kita lanjutkan aja. Kita pasang untuk bagian otomatis atau kampas ganda, dan pastikan dia itu posisinya one way atau mutar sebelah ya, yang satu nahan, yang sebelahnya los ya. Di bagian sini ada ring
ring seperti ini teman-teman. Ini ring kayak gini fungsinya untuk mengancing si mur yang kita pasang nanti di sini. Nah, mur ini. Jadi si ring ini fungsinya untuk mengancing si mur ini. Kebalik. Nah, untuk memastikan bahwa si otomatis ini berfungsi, kita putar dulu mangkoknya ya teman-teman. Ini satu arah bisa berputar, namun satu arahnya itu ikut muter ya. Nah, satu arahnya itu kosong. Kayak begitu ya untuk bagian otomatis. Nah, untuk di bagian otomatis selanjutnya kita pasang tutup ini. Tutup ini harusnya menggunakan packing kertas ya teman-teman. Ini fungsinya untuk menjaga jalur oli, karena di sini aliran oli ya teman-teman. Ini jalur oli yang masuk ke bagian stang seher. Nih, ini jalur oli. Ini posisinya dari blok mesin. Dari pompa oli naik ke blok lalu masuk ke bagian sini. Oke, nanti ini kita belum bikinkan packingnya. Selanjutnya kita pasang dulu untuk per kopling. Untuk per kopling kita pasang, dan pernya menggunakan 6 ya teman-teman. Untuk di Honda Blade pernya itu ada 6, namun bautnya hanya 3 saja. Oke, penutupnya seperti ini. Nah, kita posisikan nih yang bolong nih. Yang bolong posisi di baut di yang ada dratnya. Itu untuk kedudukan si baut ya. Kita cari di mana yang ada dratnya. Oke, di sini kita pasang, kita masukkan. Kita kasih baut satu persatu dulu. Itu asal nempel aja dulu ya, karena untuk meluruskan si baut yang lain kita tempelkan aja dulu. Oke, usahakan sipernya itu lurus ya teman-teman. Jadi dia tepat kepada kedudukan siper ya. Kalau misalkan tidak lurus, wajib kita cungkil agar dia mau lurus. Oke, kita luruskan dulu untuk per-pernya sebelum kita mengencangkan si baut ini. Ini untuk mengencangkan menggunakan kunci 10 ya. Untuk di Honda Blade menggunakan kunci 10. Kalau Supra kan biasanya 4 ya, ampernya 4, terus bautnya juga ada 4. Nah, untuk di Honda Blade ini cuma 3, tapi pernya 6. Kita pastikan untuk per-pernya itu lurus, tepat pada kedudukannya. Nah, ini kan udah kita pasang ya. Nah, sebelum kita pasang keseluruhan, kita pastikan si kampas kopling ini berfungsi. Apakah dia mau ngancing atau tidak ya? Itu kita harus memastikan kalau si kampas kopling ini berfungsi. Kalau tidak berfungsi, si kampas kopling ini longgar. Kalaupun ini dikencangkan, kampas kopling tetap longgar. Itu salah ya.
harus kita buka lagi, berarti ada yang bermasalah di dalam. Nah, untuk mengencangkan cukup kita tekankan ke bagian sini ya. Kita tekankan si kuncinya itu biar tidak ikut mutar. Nah, begitu. Ya. Jadi tidak perlu kita tahan. Oke. Untuk pemasangan di bagian kopling udah selesai. Selanjutnya kita pasang untuk otomatis kopling. Nah, untuk memasang otomatisnya itu posisinya di bagian sini ada titik top ya, ada titik top, bisa dilihat itu mengarah ke bagian garis yang di as persneling di sini kayak gini nih masangnya. Jadi masangnya jangan kayak gini ataupun kayak gini, misalkan kurang 1 gigi itu nanti tidak akan pas ya, tidak akan koplingnya itu tidak berfungsi. Nah, jadi kita harus paskan si titik top yang ini dipaskan ke bagian as yang di bagian as persneling. Selanjutnya kita pasang sama aja kayak Supra ya, kayak gini ya teman-teman. Nah, kan kebanyakan kalau misalkan kita pasang nih slap, pas kita pasang blok nanti dia jatuh pluk. Nah, itu caranya kita kasih grease atau stemplet di bagian sini. Fungsinya untuk dia jadi nempel ya, nggak mudah jatuh karena sifatnya stemplet itu kan lengket. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsinya untuk mengancing agar tidak jatuh. Jadi dikasih sedikit stemplet di bagian sininya. Itu kalau misalkan kita masangnya nggak posisi minggir kayak gini, posisi di motor. Oke, kayak gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya mah tinggal kita pasang ini ya. Ini udah belum saya kasih packing. Ini belum kita bikinin dulu. Pokoknya begitu ya untuk pemasangan di Honda Blade. Ini udah kita pasang semua. Ini belum dikencangkan. Tinggal kita kencang-kencangan lagi, kita kontrol lagi untuk baut-bautnya. Oke, baik begitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat pemula atau buat yang membutuhkan. Dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung terus channel Mang Mul dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.